warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Miklin Haye, SPD MPD. Saya adalah dosen tetap pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Rakidende, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah Writing 4. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan proses pembelajaran dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Baik, saya akan memaparkan deskripsi singkat mata kuliah Writing 4, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi pendidikan bahasa Inggris. Bahan kajian dalam mata kuliah ini meliputi Writing and Essay, Outline Essay, Introduction and Conclusion, Paragraph, Kind of Logical Order, Unity and Coherence, Comparison atau Construct Essay, Cause and Effect Essay, dan yang terakhir Argumentative Essay. Mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan serta keterampilan tentang esai, dimulai dari membuat topik sentence, kemudian mengembangkan menjadi supporting sentence, dan diakhiri dengan conclusion sentence. Perkuliahan ini dilaksanakan sebanyak 14 kali tatap muka, ditambah dengan evaluasi hasil belajar dalam bentuk ujian tengah semester dan akhir semester, serta tugas-tugas tambahan melalui kuis, diskusi kelompok, dan presentasi mata kuliah. Mata kuliah ini memiliki sistem peer teaching bersama saya, Miklin Haye, dan partner saya, Bu Hasmirawati, SPD MPD. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti kuliah ini yaitu pertama, mahasiswa mampu memahami bagian-bagian dari esai secara berurutan dan mampu mengaplikasikan jenis-jenis paragraf dalam sebuah esai serta mampu menghasilkan tulisan esai yang baik dan benar dan secara kritis dalam menyelesaikan tugas mandiri yang telah diberikan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab, kemudian mengimplementasikan pemahaman dan pengetahuan yang diperoleh dengan cara menulis sebuah esai sederhana dan dipresentasikan di kelas. Kemudian mengarahkan dan menuntut mahasiswa agar menstimulus mahasiswa dalam mengkritisi sebuah esai dengan menggunakan logika berpikir secara ilmiah. Adapun bahan kajian ini dalam mata kuliah diambil dari buku referensi antara lain Oshima, Alice and Anna Hook 2007 dan 2008, dan kemudian Dorothy E. Zemak and Lisa E. Remushek pada tahun 2006, dan juga jurnal-jurnal terkait esai, di mana materi tersebut menggunakan bahasa Inggris. Hal ini bertujuan agar mahasiswa menggunakan bahasa Inggris dan bisa mengembangkan kemampuan bahasa Inggris mereka. Sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan luring. Sedangkan untuk metode pembelajaran yang saya gunakan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas. Teknik penilaian yang saya akan lakukan mengacu pada pedoman penskoran atau biasa disebut dengan marking scheme, dengan bentuk tes, multiple choice, dan essay test, di mana hasil tesnya harus sesuai dengan indikator penilaian Writing 4. Selain itu juga, berdasarkan kontrak perkuliahan di awal pertemuan, proses penilaian juga mengacu kepada kehadiran, nilai UAS, dan UTS. Dari serangkaian penjelasan yang saya jelaskan, berikut cuplikan rekaman video pengajaran tatap muka. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cerah ya? Ya, Bu. Ya, baik. Selamat datang di kelas Writing 4. Jadi kali ini kita akan mengadakan mata kuliah Writing yang membahas tentang materi esai. Tapi sebelum masuk ke materi, kita jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, baik, saya pimpin langsung. Kita berdoa dimulai dari sekarang. Berdoa selesai. Baik, pertama-tama saya akan mengabsen satu persatu kehadiran kalian. Saya mulai dengan Adi Muas, Arif Rahman, Arnis, Ega, Erni, Puji, Ibu, Ina,
Baik. Selanjutnya kita mulai saja ya dengan materi how to write essay. Jadi bisa kita lihat pada kesempatan ini. Saya berdiri ya supaya lebih jelas. Apakah kelihatan semuanya? Ya. Kalau menurut kalian dari judul ini, kira-kira esai itu bercerita tentang apa? Ada yang tahu? Opini penulis, Bu. Oke, satu orang. Siapa? Anita, Bu. Ya, Anita. Tentang opini atau pendapat penulis tentang sesuatu. Oke, pendapat, opini tentang dari penulis tentang suatu objek. Yang lain, coba. Ada pendapat lain? Oke, Satin. Suatu masalah karangan prosa suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Baik, berarti esai bisa kita simpulkan bahwa adalah sebuah gagasan atau pikiran yang dikemukakan oleh suatu penulis. Oke, selanjutnya. Nah, saya sengaja menampilkan gambar tersebut supaya secara tidak langsung kita bisa menuliskan sesuatu dari gambar tersebut. Kira-kira ada beberapa kata kunci dari gambar tersebut. Ada email, ya, ada shopping list, ada kucing yang sedang menulis, ada apa ini? Seseorang yang sedang membaca itu menulis. Oke, ditahu menulis karena apa? Dengan pulpen. Oke, bukan pensil ya. Pulpen. Ini apa? Baca karena dari yang ini mengetik apa? Bukan pilih-pilih roti. Bukan. Mengetik ya. Yang ini oke. Kata kunci dari keseluruhan gambar ini kira-kira apa? Ada yang tahu? Aktivitas apa yang mereka? Oke, Aris. Literasi. Literasi. Oke, yang lain? Ada yang lain? Oke, literasi sama dengan menulis. Berarti aktivitas yang mereka lakukan adalah literasi, menulis, dan membaca. Berarti esai secara tidak langsung mengaitkan antara proses dan produk. Prosesnya itu membaca, produknya adalah menulis. Baik, good job. Nah, sekarang ini adalah esai format. Jadi kita berawal dari introduction. Nah, kira-kira dari introduction ini ada gambar kunci terbalik. What does it means? Oke, satu orang. Siapa? Oke. Dari umum ke khusus. Oke, dari general ke spesifik. Oke, yang lain? Dari Ada yang lain? Kenapa? dari spesifik ke umum. Spesifik ke umum. Ada lagi yang lain? Tambahan? Oke, saya bantu ya jelaskan. Maksud dari kotak segitiga terbalik seperti yang dikatakan temannya bahwa penjelasan itu harus dimulai dari general menuju ke khusus atau spesifik. Kemudian muncul yang disebut titik bulat ini sebagai apa? Tesis statement. Kemudian muncul yang disebut dengan body paragraf, dan terakhir adalah conclusion atau segitiga kerucut. Nah, maksud dari segitiga kerucut ini apa? Kalau tadi dia segitiga terbalik ya. Kalau yang ini apa? Apa ya? Kebalikan dari introduction. Ada yang tahu? Oke, good job. Kesimpulan dari semua pembahasan dimulai dari hal yang spesifik menuju ke hal umum. Oke, umum.
ya. Sudah ditahu ya formatnya? Oke. Nah, selanjutnya gambar apakah ini? Bukan hotdog ya? Oke, hamburger. Kira-kira di hamburger ini ada berapa lapis? Ada banyak ya. Ada berapa lapis ini? Satu. Ayo kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah ada lapisan yang tersembunyi? Ada. Apa saja? Oke, berdasarkan dari gambar di atas, ada yang bisa disimpulkan? Mari kita bedah sama-sama ya. Dari hamburger ini, jangan fokus di hamburgernya ya. Ingat, masih jam 10. Oke, dari ini yang disebut dengan top atau paling atas, yang disebut dengan topik sentence. Oke, saya mau satu orang membacakan topik sentence itu apa? Siapa ya yang bagus suaranya? Andi Muas. Coba. Ini Andi Muas topik sentence. Ayo. Topik sentence. Ya. This sentence tells part bigger the main task or what the paragraph will be about. Oke, berarti topik sentence menceritakan pembaca tentang apa? Ide pokok, terus tentang sesuatu dari sebuah paragraf. Kemudian setelah topik sentence, ini rotinya ya, topik sentence. Ada yang slide selanjutnya yang disebut dengan supporting sentence. Supporting sentence-nya di sini ada apa aja? Ada tomat, ada bawang, ada keju, ada apa lagi? Timun. Oke. Mungkin Sartin supporting sentence-nya apa? This sentence is specific, define, relating to the main idea. Oke, good job. Supporting sentence adalah sebuah kalimat spesifik terkait dengan ide pokok. Kalau di awal ini membahas secara umum, kalau di atas dia memberikan secara detail ya. Ini topik sentence 1, supporting sentence 2, supporting sentence 3. Nah, kira-kira dari supporting 1 sampai 3 ini yang membedakan apa saja? Penjelasannya ya, jelas ya. Supporting 1 sentence memberikan details. Kalau di details itu ada kalimatnya, ada poinnya, ada terakhir ditutup dengan contoh ya. Kalau ini ada kalimatnya juga, ada penjelasannya dan contoh. Oke. Dan yang terakhir disebut dengan apa? Conclusion. Oke, siapa yang mau bacakan conclusion sentence? Oke, Anita. Concluding sentence. The sentence refers to the topic sentence and sums up the main idea of the poem. Oke, concluding, maksud dari concluding sentence ini apa? Kesimpulan sebuah kalimat. Dia berupa mengarah kepada topik sentence dan mengarah juga kepada ide pokok. Oke, good job. Sudah dihafal ya hamburgernya, hamburger paragraf. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang hamburger. Tadi yang paling atas apa? Oke, kata yang disebut dengan introduction. Coba Imulan baca introduction-nya. Your satisfaction. Common way to make a break is to explain why something is important. This break is often a few sentences long. Conclude the introductory paragraph with the most
Oke, berarti introduction fokus kepada thesis statement ya. Ada yang bisa kasih satu contoh mengenai thesis statement? Coba kita back ya tadi kepada ini. Nah, ada yang bisa kasih contoh tentang topik sentence? Kalau kita berbicara tentang summer atau musim hujan, kira-kira topik sentence-nya apa? Hujan. Apa ya? Iya, cuaca. Apa lagi? Oke, sekarang saya berikan satu kuis. Kira-kira topik apa yang menarik untuk dibahas pada masa pembelajaran saat ini? Online learning ya. Oke, contohnya kita topiknya tentang online learning. Kira-kira topik sentence-nya apa? Ada yang tahu? Topik sentence-nya online learning. Atau kemarin tugasnya apa? Coba Iwan, Bisratin, Julia. Ayo, siapa? Oke, kemudian kita lanjut the part of thesis statement. The part of thesis statement itu ada berapa? Ada 1, topik, 2, 3. Oke, sekarang kita buat contohnya. Kira-kira topik apa yang menarik? Hijab. Hijab ya? Oke, topiknya hijab. Pendapat 1. Oke, pendapat 1. Ada yang tahu tentang hijab? Menutup aurat. Oke, Arif. Pendapat 2. Kira-kira apa? Hijab. Keindahan kaum keindahan perempuan muslimah. Opini ketiga apa? Identitas sebagai seorang muslim. Oke, good job. Identitas sebagai seorang muslimah. Berarti ada 3 opini ya. Yang pertama tadi apa? Menutup aurat. Yang kedua, keindahan. Yang ketiga, identitas. Oke, diingat ya baik-baik opininya. Kemudian kita lanjut ke alasan atau yang disebut dengan reason. Opini 1, menutup aurat. Why? Because Raise your hand please. Kenapa perintah? Menutup aurat is perintah. Oke. Kewajiban. Yang kedua tadi apa? Keindahan. Arif, keindahan. Reasonnya? Why Arif? Apa? Agar terlihat rapi ya. Yang ketiga? Identitas. Reasonnya? Perintah aurat. Oke, ada topik lain tidak selain hijab? Ada topik lain? Fast food, ya. Saya kasih topik ya, fast food. Kira-kira opini pertama apa tentang fast food? Hah? Junk food. Yang kedua, ada yang tahu? Not healthy. Milda?
Yang kedua, fast food dia pasti apa? Not healthy. Not healthy. Yang ketiga apa? Membuat kita menjadi dari sekali bilang fatnya. Oke. Yang pertama, unhealthy. Why? Contohnya hamburger. Oke. Banyak karbonya. Yang kedua tadi apa? Apa tadi opini kedua? Junk food. Why? Junk food itu maksudnya sampah ya? Apa? Mengapa? Oke, proses di dalam tubuh itu susah dicerna. Ya. Yang ketiga tadi apa tadi? Opini ketiga? Bikin gemuk karena minyak oily. Oke, good job. Nah, berarti dari topik tadi kita mengembangkan opini, kemudian kita memberikan reason. Berarti sudah ada gambaran ya? Oke, next. Nah, ini the functions of thesis statement. Pertama, bisa satu orang bacakan? Bisa Bu. Oke, bisa. To announce the topic to the reader. Oke, dua. To reflect the judgment about the topic. Oke, yang Provide ketiga. the reader with the blueprint of what is wrong in the paper. Oke, selanjutnya ini adalah contoh dari caranya kita membuat sebuah introduction. Nah, yang garis merah ini sebagai apa? Oke, manager. Apalagi? Oke, attention getter. Jadi ini adalah sebagai yang menarik perhatian kita ya sebelum membaca. Berarti sudah berarti kasus ini tentang berbicara tentang ini GLF. Terus yang biru ini, yang hijau ini tentang state your problem. Yang ketiga, oke, bridge or transition sentence. Yang keempat, oke, dari sini ada kira-kira yang bisa tahu thesis statement, ciri-cirinya apa? Thesis statement. Apakah dia berada di awal? Ya, di akhir. Di akhir. Berarti thesis statement bisa berada di awal dan di akhir. Karena contohnya yang ini, thesis statement muncul di akhir kalimat. Apakah bisa dinaikkan menjadi kalimat awal? Bisa. Berarti thesis statement bisa di awal dan bisa juga di akhir. Oke. Nah, ini the body, a set of paragraph that develop the idea expressed in the thesis statement. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang introduction-nya, kita langsung menuju kepada body sentence-nya. Body sentence-nya tadi ada berapa supporting-nya? Apa saja? Supporting sentence 1, 2, dan 3, atau biasa disebut dengan body paragraph. Nah, body paragraph bisa dikembangkan melalui thesis statement. Thesis statement yang ini ya, yang tadi, yang ini ya, yang nomor 4. Nah, bisa dikembangkan menjadi the body. Kemudian kita merujuk kepada contoh dari essay outline. Nah, ini thesis statementnya, ini body paragrafnya, body paragraf 2 dan body paragraf 3. Oke. Nah, sekarang kita latihan. Oke? Ada yang mau kasih satu topik? Kita latihan sama-sama ya. Oke, sekarang saya tulis judulnya. Siapa yang mau kita jadikan judul? Apa
judulnya kira-kira yang mau dibahas? Ada? Sosmed ya? Sosmed ya? Oke, sosmed atau sosial media. Tulisannya kelihatan? Kurang ya? Nah, ini adalah judul dari sebuah esai sosial media. Nah, ayo sama-sama kita buat topik sentence-nya apa? Ada yang tahu artinya sosial media? Ada yang tahu? Apa itu sosial media? Oke, satu ya, saya tulis ya. Alat komunikasi modern. Oke, supporting sentence-nya. Ayo kita buat sama-sama. Kira-kira satu apa? Media apa saja? Alat. Oke, Facebook, FB ya. Terus apa lagi? IG, apa lagi? WA ya. Terus apa lagi? Twitter. Kayaknya hafal semua ini. Terus apa lagi? Oh, Telegram. Chat. Ada yang tahu recount? Atau report? Laporan ya. Apa yang bisa dilaporkan? Perkuliahan hari ini. Bisa tidak? Nah, coba laporkan perkuliahan hari ini. Perkuliahan hari ini dimulai jam berapa? 10. Terus diawali dengan berdoa. Tadi sebelum berdoa apa yang kita lakukan? Ya, pemanasan. Terus doa, apa lagi? Terus ada interaksi tidak? Ada. Oke, ada tanya jawab tidak? Ada. Itu yang kalian laporkan dalam sebuah esai. Jadi tadi ada dua ya, ada deskriptif dan ada recount atau ya. Good job. Sakti, pertanyaannya ada yang lain? Nah, pertanyaan saya, apakah esai ini bisa memberikan informasi yang lebih kepada pembaca? Misalnya ini, apakah dari judulnya dia bisa memberikan sebuah informasi mendetail? Bisa? Ada gambaran? Ada ya? Nah, berarti kalau di sosial media itu ada positif dan ada negatif. Ya, berarti esai itu secara tidak langsung dari judulnya bisa menggambarkan sebuah informasi yang penting, ya, tanpa perlu kita membaca secara mendetail. Berarti judulnya harus sesuai, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Kalau begitu saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa tugasnya minggu depan saya akan berikan tentang esai. Silakan buat esai terkait topik yang Anda sukai. Misalnya sosial media atau online learning atau menulis dan lain sebagainya. Tugasnya dikumpulkan minggu depan jam 10 pagi. Oke? Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.